Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis sampai ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, engkau menangis? Ya, karena jatuhnya air mata itu, keluarnya air mata itu menunjukkan kelembutan hati, dan itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak boleh itu kalau berlebihan, bagi tidak boleh berlebihan sampai menyiksa dirinya. Oke. Tidak seperti orang Syiah, sekali lagi, ya biasa saja gitu. Baik. Pagi ini kita akan membicarakan tentang fadilahnya, keutamaan Zaid bin Harithah serta Umamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Para jamaah yang berbahagia, Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat anak itu sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab pra-Islam, itu sudah biasa. Cuma kalau orang Arab semasa itu, pra-Islam itu, mengangkat anak tidak mungkin perempuan, mesti laki-laki. Karena itu dimaksudkan untuk memperkuat. Kita tahu kan, sering terjadi yang namanya pertempuran itu antar kabilah, antar suku, itu sudah hal yang lumrah. Untuk persoalan-persoalan kecil bisa menimbulkan peperangan. Oleh karena itu, adopsi atau pengangkatan anak di kalangan masyarakat Arab jahil itu sudah lumrah untuk memperkuat masing-masing suku itu. Cuma tidak mungkin mengangkat anak perempuan, selalu laki-laki. Ya, selalu laki-laki. Baik. Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Coba hadis yang pertama nomor 1570 itu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kunna nad'uhu illa Zaid bin Muhammadin hatta nazala al-Qur'an ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Abdullah bin Umar atau sering disebut dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Zaid bin Harithah maula Rasulullah itu dahulu kami tiada memanggilnya kecuali Zaid bin Muhammad. Maula itu budak yang dibebaskan. Ya, sekali lagi, perbudakan itu bukan hanya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ribuan tahun sebelumnya. Ya, nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya itu sudah ada perbudakan. Ya. Di zaman Islam masih ada. Tapi karena itu sudah mendarah daging, tidak dipenggal begitu saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghapus perbudakan itu setahap demi setahap. Ya, Pak, ya, pelan-pelan. Seperti halnya Allah menghapus minuman keras. Ya, Allah menghapus perjudian. Itu sudah mendarah daging. Sesuatu yang sudah mendarah daging di masyarakat itu tidak bisa terus kemudian sekaligus dilarang gitu saja. Nah, harus bertahap, sama dengan perbudakan. Nah, Zaid bin Harithah ini juga sama, yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dijadikan sebagai anak angkat. Kata Ibnu Umar, orang itu dulu kalau manggil Zaid bin Harithah, Zaid anak laki-lakinya Harithah, itu bukan Zaid bin Harithah, tapi dipanggil dengan Zaid bin Muhammad.
Zaid bin Muhammad. Nah ini jadi problem. Karena apa? Itu terkait dengan persoalan waris nanti. Karena waris itu kaitannya unsur utamanya adalah nasab, hubungan darah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lalu mengirimkan pesan, menurunkan 4 ayat yang terkait dengan persoalan ini. Ya. Dalam surat Al-Ahzab, ada yang bawa HP Pak Anu? Al-Ahzab ayat 4, ayat 5 dan 40. Silakan. Ya, baca. Artinya Allah tidak menjadikan bagi seseorang 2 hati dalam rongganya, dan dia ayat 4 Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 4. Oh ya. Ayat 5 coba. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Ya. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Ya, oke. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Ya, sudah cukup. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil anak-anak angkat kamu itu dengan dinisbahkan kepada orang tuanya. Ya. Jadi kalau Zaid putranya Harithah, jangan kamu panggil Zaid bin Muhammad, tapi panggillah Zaid bin Harithah. Itu huwa aqsatu indallah. Yang begitu itu lebih adil di sisi Allah. Ya. Fa illam ta'lamu aba'ahum, kalau kalian tidak tahu siapa ayah dari anak angkat kamu, itu kan banyak Pak sekarang orang ngambil anak di panti gitu Pak ya, tapi orang tuanya dirahasiakan. Kadang-kadang orang mengangkat anak, mengadopsi, dalam bahasa Arab tabanni itu namanya. Adopsi itu mengangkat anak di rumah sakit yang ditinggal begitu saja, sering terjadi. Ya mungkin karena kehamilannya bermasalah, melahirkan di rumah sakit, begitu lahir diam-diam sang ibu meninggalkan anak ini. Kita tidak tahu kan? Lah Allah sudah memberikan solusi itu. Fa illam ta'lamu aba'ahum, kalau kalian tidak tahu siapa ayah dari anak yang kalian angkat itu, fa ikhwanukum fiddin, jadikan dia sebagai saudara seagama. Itu luar biasa. Itu. Lalu dalam ayat 40 Allah tegas menyatakan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Hei orang-orang, kata Gusti Allah, Muhammad itu bukanlah ayah dari seorang anak laki-laki di antara kalian. Dia itu adalah seorang Rasul Allah, dan penutup semua nabi. Selesai. Sejak itulah ketika turun ayat ini, maka orang tak lagi memanggil Zaid bin Harithah dengan Zaid bin Muhammad. Ya. Karena nanti ada kebiasaan begini. Orang Arab jahiliyah itu kalau punya anak angkat itu akan diperlakukan seperti halnya anak kandung, termasuk dalam hal warisan. Jadi kalau orang tua angkatnya meninggal dunia, mana anak angkatnya itu akan menerima bagian warisan seperti halnya anak kandung. Itu tidak bisa. Dalam Islam, anak angkat itu tidak boleh menerima warisan, tetapi boleh diberi dengan cara wasiat wajibah.
Itu nanti hakim yang akan menentukan. Seperti halnya juga ayah angkat itu tidak mewaris kepada anak angkat, tetapi ia boleh diberi melalui jalan wasiat. Ya Pak, oke. Ini supaya tidak kabur antara anak angkat dengan anak kandung. Itu satu. Lalu yang kedua, hadis sama masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'tsan wa amara alaihim Usamah bin Zaidin fata'ana ba'dun nasi fi imaratihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an tat'unu fi imaratihi faqad kuntum tat'ununa fi imarati abihi min qablu wa aimullah in kana la khaliqan lil imarati wa in kana lamin ahabbin nasi ilayya wa inna hadza lamin ahabban nasi ila ba'dahu. Abdullah bin Umar menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan dan mengangkat Usamah bin Zaid ya sebagai pimpinan. Maka sebagian orang mencemuhkan pimpinannya itu. Usamah bin Zaid itu putranya Zaid bin Harithah itu tadi. Ya, putranya anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika Usamah bin Zaid itu diangkat sebagai pimpinan, itu pimpinan pasukan, ya, komandan, maka sebagian orang mencemuhkan kepemimpinannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar itu, kemudian beliau bersabda, jika kalian mencemuhkan pimpinannya, maka dahulu kalian juga mencemuhkan pimpinan ayahnya. Kalau kamu mencemuh anaknya, sama aja dengan kamu mencemuh orang tuanya. Sebab Usamah bin Zaid itu putranya Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit itu amat sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul bersabda, bersumpah, demi Allah, dia layak untuk jabatan pimpinan. Dan dia orang yang paling aku sayangi. Ya. Paling aku sayangi, dan ini juga orang yang paling aku sayangi sesudah ayahnya. Rasul menyatakan ini menunjukkan betapa Zaid bin Harithah dan anaknya Usamah bin Zaid itu dua-duanya amat sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan lah Pak ya, apa kalau Rasul itu sudah mencintai seseorang ya Pak ya, betapa mulianya orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa. Ini di antara keutamaan dari Zaid bin Harithah dan putranya Usamah bin Zaid itu. Lalu hadis berikutnya tentang fadilahnya Abdullah bin Ja'far. Ya. Ini diceritakan sendiri, dinarasikan oleh dia. Qala Ibnu Zubair li Ibnu Ja'far radhiyallahu an, atadhkuru ittalaqqaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa anta wa Ibnu Abbas? Qala na'am fahamalana wa tarakaka. Abdullah bin Ja'far, putranya Ja'far bin Abdul Muthalib. Ya Pak ya, putranya Ja'far. Ya. Ja'far itu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Apa ya? Abdul Muthalib itu punya anak Ali, Ja'far. Lalu Uqail yang keempat Thalib. Itu. Ketika Abu Talib itu meninggal dunia, Ali dan Ja'far ini sudah Muslim, ya Pak ya. Tetapi Uqail dan Talib itu masih kufur. Ya. Abdullah bin Ja'far
Jadi Abdullah bin Ja'far, kalau Ja'farnya itu misanan Rasulullah, berarti Abdullah bin Ja'far itu ponaan. Ya Pak ya? Ponaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ja'far berkata, Abdullah bin Ibnu Zubair berkata kepada Abdullah bin Ja'far, apakah Anda masih ingat ketika kami menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku bersamamu dan Ibnu Abbas. Itu jawab Abdullah bin Ja'far, iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kami di atas kendaraannya dan membiarkan Anda. Ini guyonan di antara para sahabat. Jadi masih kecil-kecil ini antara Abdullah bin Ja'far, ya, putranya ya ponaan Rasulullah ini masih kecil-kecil, dan Ibnu Abbas, ya, Abbas bin Abdul Muthalib, ya, Abdullah bin Abbas. Abbas ini juga misanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikenal Ibnu Abbas kadang-kadang begitu. Nah, ini sudah, hanya ini keutamanya, artinya pernah digendong oleh Rasulullah, pernah dinaikkan ke untanya, ya. Lalu Khadijah Ummul Mukminin. Nah, ini yang banyak, ya, Khadijah Ummul Mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu khairan nisaiha Maryamu binatu Imran wa khairun nisaiha Khadijah. Ali radhiyallahu an menyatakan, saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita di dunia dalam masanya, ya, di masing-masing periode itu, seperti periodenya Isa adalah Maryam binti Imran, ya, Maryam binti Imran, ya, yang kemudian melahirkan siapa? Nabiullah Isa alaihi salam. Dan sebaik-baik wanita di masa Rasul itu adalah Khadijah, ya, Khadijah radhiyallahu anha. Para jamaah yang berbahagia, sedikit mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Buya Sakur itu, Pak, Kiai Buya Sakur itu. Sekali lagi ketika beliau berbicara di hadapan para petinggi di Mabes Polri beberapa tahun yang lalu, ya, lalu viral kan videonya itu. Khadijah itu agamanya Kristen. Bedakan antara Kristen dengan Nasrani itu beda, ya Pak ya, beda. Itu memang pada saat dikawin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah itu, Rasul belum menjadi, Muhammad belum menjadi Rasul. Beliau seorang saudagar yang sukses. Rasulullah malah bekerja kepada beliau, itu Pak ya, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah sudah berusia 25 tahun, 40 tahun, ya, ketika menikah dengan Rasulullah. Umur berapa? Rasul baru umur 25 tahun. Khadijah ini ponaannya Warakah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani, ya Pak, tetapi tidak menyekutukan Tuhan. Nah, ini tolong bedakan. Ya, tidak menyekutukan Tuhan. Seperti halnya Nasrani awal, Kristen Kipti, ya, Nasrani Kipti yang ada di Mesir, itu masih mengikuti syariat Isa dan Musa. Jadi tidak ada yang kemudian menduakan Tuhan, ya, menyekutukan Tuhan, itu tidak ada. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal
menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu kan beliau sangat takut karena tiba-tiba ketika beliau itu sedang tahannus, ya Pak ya, menyendiri. Rasul itu begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Muhammad itu memang dipersiapkan untuk menjadi nabi dan rasul. Oleh karena itu dia tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang sudah umum dilakukan oleh masyarakatnya. Judi, khomer, ya Pak ya, moli-molah katanya orang Surabaya, itu tidak pernah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah. Oleh karena itu beliau seringkali uzlah, ya, pergi ke Gua Hira itu untuk menyendiri. Gua Hira dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat, ya Pak ya, di luar kota Mekah ini. Beliau ke sana menyendirilah. Ketika itulah kemudian didatangi Jibril itu. Gemetar kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tiba-tiba kok ada orang. Nah, lucu Buya Sakur itu. Masa Jibril itu datang dengan menggunakan baju? Jahitnya di mana katanya? Lah ya apa orang ini kan? Ya Pak ya. Malaikat Jibril itu kan datang kan pakai jubah seperti yang biasa dilakukan oleh orang Arab. Ya, apa dipakai oleh orang Arab. Masa Jibril datang pakai baju? Jahitnya di mana katanya? Coba. Itu kan konyol tuh orang seperti itu. Ya. Masa katanya Rasulullah itu suruh baca Iqra, bayangan dia itu Iqra, langsung ada kertas, ada tulisan Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya itu. Mana? Dari mana Jibril dapat kertas? Wong kertas itu dibuat pada abad sekian. Iki ya apa wong kayak ngene. Makanya sampai digojlok sama netizen itu, ya kalau Anda ingin menjadi Yahudi silahkan aja lah katanya. Digitukan sampai saking gregetan orang-orang. Ya Allah. Lalu terus kemudian dia mengatakan setiap kali Nabi menerima wahyu itu selalu konsultasi dengan Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani. Ya Allah, dari mana? Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf ya. Kadang-kadang saya bingung. Dia itu seorang guru besar. Konon lulusan dari Timur Tengah, tapi bukan Makkah Madinah, bukan. Dia kalau tidak salah lulusan dari Libya. Itu kitabnya siapa yang dibaca? Katanya Rasul selalu konsultasi. Tidak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama didatangi Jibril itu, Iqra ya Muhammad, Rasul menjawab, "Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca." Terus baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera turun pulang menemui Khadijah istrinya, menceritakan apa yang dialaminya di atas gua sana. Oh ayo pergi ke paman saya, ayo pergi ke paman saya untuk menanyakan kira-kira siapa yang datang menemui kamu. Itulah Pak ya, siapa yang datang menemui kamu lalu ngajari itu begitu itu. Datanglah ke Waraqah bin Nawfal, pakliknya Khadijah itu yang menjadi pendeta, tapi tidak menyekutukan Tuhan. Nasrani pada saat itu. Di Arab itu memang ada dua versi, ada yang menyekutukan Tuhan, ada yang tidak. Itulah. Karena konsep Trinitas itu sebenarnya baru muncul pada tahun 325 ya, Masehi. Artinya 3/4 abad setelah Nabiullah Isa alaihissalam, Yesus itu wafat. Ya, ketika dalam kongres, dalam konsili Nikea, kalau sekarang mungkin muktamar gitu Pak ya, konsili Nikea yang diadakan di kota Nikea itu di Yunani itu,
Berkumpullah kan banyak para ulama-ulama, ya, para pendeta. Disitulah ada seorang pendeta yang bernama Athanasius. Athanasius inilah yang kemudian mengajukan konsep tentang homousius, ya, mengajukan konsep bahwa Isa itu, Nabiullah Isa, Yesus itu katanya memiliki sifat-sifat ketuhanan dan dia adalah anak Tuhan. Dari sinilah kemudian muncul konsep Trinitas itu. Jadi munculnya bukan pada zaman Nabi Isa, 325 tahun setelah Nabiullah Isa alaihissalam wafat, baru muncul ajaran Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus itu. Oke. Jadi ketika dibawa kepada Waraqah bin Naufal, cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya didatangi. Apa jawaban? Itu namus. Namus itu bahasa Ibraninya itu Jibril itu. Jibril seperti yang dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil. Kan dalam Taurat dan Injil kedatangan Rasulullah itu sudah dikabarkan oleh Allah kepada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Itu nubuat namanya. Itu namus. Kata siapa? Kata Waraqah bin Naufal. Itu Jibril. Apa kata Waraqah? Andai kata saya dipanjangkan umur, ya, andai kata nanti setelah kamu dipastikan menjadi Rasul, kata Waraqah kepada Muhammad, dan saya masih panjang umur, saya akan membela kamu, saya akan berdiri di samping kamu. Jadi tidak setiap menerima wahyu lalu konsultasi kepada pendeta Kristen, katanya si ini siapa namanya, Buya Syakur ini. Waduh ini, walah ini gimana, saya kata, ya. Dari mana kok Jibril pakai baju? Nah, dia membayangkan begitu ya Pak ya. Motongnya di mana? Kertasnya di mana? Masya Allah, orang kok begini. Jangan-jangan orang ini tidak percaya dengan mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan. Kalau Jibril datang kepada Rasulullah dalam bentuk aslinya Pak, pernah Rasul itu minta kepada Allah supaya Jibril itu ditampakkan dalam bentuk aslinya. Rasulullah itu hampir semaput Pak, karena besarnya. Ya Allah, kemana saja saya melihat, kata Rasul, di situ terlihat Jibril, sayapnya 600 Pak. Hampir semaput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu setiap kali Jibril datang itu Pak ya, itu dia dengan izin Allah tidak tampil dalam bentuk aslinya, tetapi seperti manusia biasa. Ya, berbaju putih. Ketika Rasul dengan sahabatnya ngumpul begini, ya lagi rame, tiba-tiba masuk seorang laki-laki berbaju putih ganteng, ya, pakai gamis lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk langsung. Lutut sama lututnya Rasulullah ketemu. Ya Muhammad, mal iman. Dijawab Rasul, Muhammad, apa sih iman itu? Ya, yang kedua, mal Islam. Muhammad, apa sih Islam? Rasulullah menjawab, al Islam, ya, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamat salah, dan seterusnya. Dan yang terakhir, Muhammad, mal ihsan. Apa sih ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu mengabdi kepada Allah seolah-olah kalian, ya, seolah-olah kalian melihat Allah, tapi bila kalian tidak melihat Allah, Allah melihat kalian. Setelah itu sadaqta, kata laki-laki yang berbaju putih itu, sadaqta, benar kamu, keluar meninggalkan arena. Rasulullah tanya pada sahabatnya, tahukah kalian siapa yang datang? Allah wa rasulahu a'lamu.
Selalu sahabat itu kalau ditanya Rasul tidak langsung jawabnya, tapi jawabannya selalu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya Pak ya, etika. Ya Pak ya, etika. Memang tidak tahu siapa yang datang, tidak tahu Allah dan itu Jibril, kata Rasul. Itu Jibril. Lalu jangan terus kemudian dipikir, pakai baju motongnya di mana, kan gitu Pak Nur ya. Jahitnya di mana katanya. Ini waduh ya apa wong ini. Berpikir seperti itu. Kalau untanya Nabi Saleh itu sudah jadi tulang belulang, dihidupkan lagi terus piye. Itulah mukjizat. Musa pukulkan tongkat kamu jadi ular yang nyata. Musa pukulkan tongkat kamu ke air laut itu, ke laut merah itu, terbelah. Itulah mukjizat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Begitu loh. Baik. Khadijah itu adalah wanita yang terbaik di masanya. Dia tidak menyekutukan Allah. Ya. Punya anak 3 laki-laki 3 perempuan. Yang Aisyah itu yang terakhir Pak ya, putra Khadijah itu Aisyah. Yang lain-lain pernah siapa namanya, Ruqayyah itu dikawin oleh Utsman bin Affan. Terus Bayyunya juga meninggal, lalu oleh Rasulullah Utsman bin Affan dikawinkan dengan adiknya lagi. Yang pertama itu putranya dengan Khadijah itu namanya Qasim, ya. Maka kadang-kadang Rasul itu disebut dengan Abul Qasim, abahnya Qasim. Lalu ada lagi laki-laki Abdullah, tapi meninggal semuanya, ya. Yang kemudian memiliki keturunan itu adalah Aisyah. Sorry kok Aisyah sih, Fatimah putranya. Fatimah yang kemudian dikawinkan dengan Ali bin Abi Thalib. Okay. Lanjut. Jadi kalau di zaman itu sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Ada hadis dari Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamala minar rijali katsirun wa lam yakmul minan nisa'i illa Asiyah imra'atu Fir'auna wa Maryam binti Imran. Wa inna fadla Aisyah 'ala nisa kafadlit saridi 'ala sairit ta'am. Abu Musa radhiyallahu an berkata, Nabi bersabda, dari laki-laki yang banyak dan sempurna, ya, dari pihak laki-laki maksudnya, dari kalangan laki-laki banyak yang sempurna, kata Rasulullah. Dan dari wanita tidak sempurna kecuali Asiyah. Asiyah itu siapa Bu? Istrinya Fir'aun. Ya Pak ya. Itu wanita sempurna, istrinya Fir'aun. Dan Maryam binti Imran, ibunda Isa alaihissalam. Sedang kelebihan Aisyah dari lain-lain wanita bagaikan kelebihan makanan sarit. Sarit itu roti kuah ya, tidak tahu kayak apa makanan Arab itu, ya. Dan lain-lain makanan. Hadis berikutnya, Abu Hurairah menceritakan Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, hadi Khadijatu qad atat maha, ya, inaun fi hidam. Ya Rasulullah, Khadijah itu datang membawa bejana berisi makanan dan lauk pauk atau minuman. Maka bila ia telah datang kepadamu, sampaikan salam dari Tuhannya. Ini kata Jibril, ya, sampaikan salam dari Allah dan daripadaku, dan beritakan kepadanya bahwa ia mendapat rumah di surga dari mutiara yang lubang dalamnya itu tidak ada ribut dan tidak ada susah payah. Ya Allah. Ya. Assalamu min rabbiha wa minni
wa basyarha bi baitin fil jannah. Dalam riwayat yang lain, Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan salam saya kepada Khadijah, basyiru bil baitin bi baitin fil jannah. Sampaikan kepada Khadijah, ya, berita gembira bahwa Allah telah menyiapkan istana untuk beliau di dalam surga. Ya Pak ya. Masya Allah. Ini keutamaan. Oke, satu lagi, Ismail, hadis dari Abdullah bin Abi Aufa dari Ismail, tanya kepada Allah bin Abi Aufa, apakah benar Nabi SAW telah memberitahu kabar gembira kepada Khadijah? Jawabnya, ya, sebuah rumah di surga, ya, dari mutiara, ya, tiada hiruk pikuk dan tiada susah payah. Artinya luar biasa ya Pak ya. Ya, sebagai penghormatan Allah kepada Khadijah. Itu. Para jamaah yang berbahagia, sudah cukup ya. Meskipun Khadijah belum selesai ini, nanti bisa kita simpulkan gitu. Betapa keutamaan orang-orang seperti itu. Jadi sekali lagi jangan terprovokasi. Khadijah itu Kristen katanya. Rasulullah itu kawin secara Kristen. Tidak. Ketika kawin dengan Khadijah itu, yang ngelamar itu saudaranya, pakdenya ini. Pakdenya siapa? Khadijah. Saudaranya Warakah bin Naufal, itu pamannya, pendeta. Ada lagi saudaranya Warakah bin Naufal, itu yang ngelamar. Dikawinkan dengan menggunakan syariat sebelumnya. Ya Pak ya, menggunakan syariat sebelumnya masih berlaku. Karena Rasulullah masih belum menjadi Rasul, belum ada syariat Islam. Jadi Rasulullah kawin dengan Khadijah itu, lalu yang khutbah nikah ya kalau sekarang itu Warakah bin Naufal, itu pamannya yang masih menjadi pendeta Nasrani pada saat itu. Ya. Jangan terus kemudian diubah, kawin secara Kristen itu, jangan begitu. Makna Nasrani dengan Kristen itu beda. Begitulah ya. Para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit yang kita bicarakan ini menambah wawasan bagi kita semua. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita yang hadir di dalam majelis taklim ini. Kita akhiri bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.